Di dalam forum komentar kita ada yang mengusulkan agar saya melakukan kajian tentang kesadaran dikaitkan dengan alam semesta. Khususnya yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan peneliti dari Cambridge University, Inggris, di mana dia mengatakan bahwa sangat boleh jadi sesungguhnya matahari dan benda-benda langit di alam semesta ini memiliki kesadaran. Tentu saja ini adalah satu narasi yang sangat menarik dan kontroversial khususnya di kalangan para ilmuwan materialistik yang menganggap bahwa alam semesta ini sesungguhnya hanyalah kumpulan benda-benda mati yang berdinamika mengikuti hukum alam. Tidak ada kesadaran terkait dengan dinamika alam semesta itu. Dalam beberapa episode ke depan, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan kajian terkait dengan hal yang sangat menarik dan kontroversial ini yang memunculkan debat di kalangan ilmiah. Hari ini kita mulai dengan topik yang terkait dengan apakah jagat raya alam semesta ini memiliki kesadaran. Mari kita lakukan kajian serial kita terkait dengan kesadaran dan alam semesta ini berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 296. Ke depan kita akan memiliki beberapa episode yang melakukan kajian sangat menarik terkait dengan usulan kawan kita di dalam forum komentar, yaitu membahas apakah jagat raya ini memiliki kesadaran dengan segala implikasinya dan kemudian ditinjau secara Qur'ani maupun pendekatan ilmiah. Hari ini kita akan melakukan sebagian atau mengawali kajian kita dengan membuka diskursus terkait dengan benarkah jagat raya ini memiliki kesadaran. Sebenarnya tema ini adalah tema yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun terjadi di dalam peradaban manusia. Pertanyaan terkait dengan alam semesta, sesungguhnya alam semesta ini sekumpulan benda mati yang kemudian berdinamika secara kebetulan saja atau disebut sebagai probabilitas semata oleh ilmu pengetahuan materialistik, ataukah sebenarnya ada kesadaran yang meliputi seluruh gerak dan dinamika alam semesta ini. Maka kita bisa mengambil secara universal atau secara general pendapat-pendapat yang berkembang terkait dengan hal itu. Yang pertama, yang paling kuno adalah pendapat dari para spiritualis, di mana para spiritualis ini berpendapat bahkan menyadari bahwa alam semesta ini berdinamika memiliki arah dan tujuan tertentu. Yang tentu saja mereka melakukan pendekatannya lebih bersifat subjektif. Nah, bagi kalangan spiritualis ini maka jagat raya ini berdinamika dengan dikendalikan oleh kesadaran tertentu dan kesadaran itu meresap berakar pada seluruh dinamika itu mulai dari makrokosmos sampai mikrokosmos. Tetapi seiring perkembangan dari sains yang berkembang secara materialistik dan sekularistik, muncullah pendapat yang berbeda dari pendekatan spiritualistik itu, yaitu dalam sudut pandang materialistik. Dan ini berkembang di era modern dan postmodern sampai sekarang. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jagat raya itu tidak lebih dari kumpulan benda-benda mati yang bekerja secara hukum alam, sebab akibat, dan secara kebetulan, secara probabilistik memunculkan satu keadaan yang mengarah pada kondisi yang kita alami sekarang ini.
Tentu saja ini adalah dua pemikiran dikotomis yang sangat radikal. Spiritualitas ada di ekstrim kiri, materialitas atau materialistik berada di ekstrim kanan. Nah, menariknya seiring perkembangan ilmu pengetahuan modern di era mutakhir ini muncul jalan tengah di antara keduanya yang disebut sebagai spiritual science. Jadi di satu sisi ada pendekatan spiritualistik, tapi di sisi lain juga mengakomodasikan pendekatan yang materialistik. Muncullah tokoh-tokoh yang menjembatani antara pendekatan spiritual itu dengan pendekatan yang materialistik itu. Di satu sisi adalah subjektivitas, di sisi yang lain adalah objektivitas. Nah, menarik memang sesungguhnya realitas ini bukan hanya atau tidak seharusnya didekati oleh salah satu pendekatan saja. Pendekatan subjektivitas saja dan mengabaikan pendekatan objektivitas, atau sebaliknya pendekatan objektivitas yang menafikan pendekatan subjektivitas. Kecenderungan mutakhir adalah memadukan keduanya, bahwa realitas ini sesungguhnya adalah perpaduan dari pemahaman, pendekatan, persepsi secara spiritual yang subjektif dan secara ilmiah yang objektif. Nah, maka sekali lagi muncullah aliran yang menamakan dirinya atau disebut sebagai spiritual science, di mana metodologi yang dilakukan di dalam spiritual science ini melakukan pendekatan-pendekatan yang menjembatani antara spiritualitas dengan pendekatan-pendekatan saintifik. Jadi, pendekatan yang dilakukan oleh spiritual science ini sesungguhnya memperluas metodologi saintifik yang cenderung hanya objektif. Dikarenakan sesungguhnya memang realitas itu harus dilakukan pendekatan-pendekatan yang selain objektif juga subjektif, dan itu dibuktikan oleh kecenderungan ilmu-ilmu mutakhir yang menempatkan pengamat itu sebagai salah satu syarat untuk memunculkan kesimpulan dan persepsi. Kita bisa melihat itu pada perkembangan fisika modern misalnya. Di antaranya yang disampaikan oleh Einstein, di mana dia mengatakan bahwa realitas objektif itu bergantung pada pengamat. Misalnya yang kita kenal sebagai relativitas waktu, di mana waktu itu sesungguhnya bisa memanjang atau memendek bergantung pada posisi dan kecepatan dari pengamat. Ini tentu saja sangat menarik dan mengubah pemikiran yang bersifat klasik, misalnya fisika Newton yang mengatakan bahwa ruang dan waktu itu sesungguhnya adalah konstanta, tetap belaka. Tetapi pendekatan Einstein menunjukkan kepada kita bahwa realitas itu sesungguhnya tidak bersifat konstan yang objektif, melainkan dikaitkan dengan pendekatan yang subjektif, yaitu pendekatan atau posisi dan kondisi dari pengamat. Pengamatnya berdinamika, maka objeknya atau kesimpulan dari objek yang tadinya konstan itu menjadi juga berdinamika. Nah, ini dilanjutkan bukan hanya pada teori-teori Einsteinian, melainkan diteruskan sampai ke teori-teori kuantum, di mana posisi pengamat itu ternyata mempengaruhi hasil kesimpulan dan persepsi terhadap apa yang disebut sebagai objek realitas itu. Spiritual science ini hendaknya dibedakan dengan pseudoscience. Pseudoscience adalah sains yang pura-pura atau sains yang seakan-akan dia menyimpulkan seperti kesimpulan ilmiah tetapi sesungguhnya tidak ilmiah. Sesungguhnya adalah dogma yang seringkali bersifat manipulatif dan kemudian bahkan tidak memenuhi syarat-syarat ilmiah. Yang dilakukan di dalam spiritual science, metodologinya adalah metodologi ilmiah yang diperluas dan menjadi kecenderungan dari perkembangan sains itu sendiri, bahwa ternyata realitas itu bukan hanya bersifat objektif, tetapi juga melibatkan subjektivitas.
Nah, beberapa tokoh di dalam spiritual science ini, salah satunya adalah yang diusulkan oleh kawan kita yang mengungkapkan atau mengemukakan bahwa boleh jadi sesungguhnya matahari dan benda-benda langit itu memiliki kesadaran. Meskipun yang dimaksud dengan kesadaran itu tidak sama persis dengan kesadaran biologis pada makhluk hidup, katakanlah manusia. Berikut ini adalah beberapa tokoh yang mereka ini bisa dikelompokkan sebagai ilmuwan-ilmuwan yang berada di aliran spiritual science itu. Yang pertama adalah Rupert Sheldrake yang mengemukakan teori morphic resonance dengan membuka sains pada dimensi kesadaran dan spiritualitas. Yang kedua adalah Fritjof Capra dalam bukunya The Tao of Physics. Dia membandingkan fisika modern dengan mistisisme timur. Yang ketiga adalah David Bohm, fisikawan kuantum yang mengusulkan implicate order, alam semesta sebagai keseluruhan sadar. Yang keempat adalah Amit Goswami, seorang fisikawan kuantum yang mendorong konsep kesadaran sebagai realitas utama. Dan yang kelima adalah Ibnu Arabi dan Mullah Sadra, filsuf Islam yang mengajarkan bahwa seluruh wujud adalah manifestasi dari realitas ilahi yang satu belaka. Sangat menarik mengikuti pemikiran-pemikiran para ilmuwan itu yang mereka melakukan pendekatan-pendekatan saintifik terhadap realitas kesadaran alam semesta. Tentu saja ini menjadi tema yang sangat kontroversial dan merupakan bidang baru untuk memahami realitas sejati dalam pendekatan yang ilmiah. Kita tidak akan membahas semua pemikiran mereka, tetapi kita mengambil beberapa saja. Yang pertama adalah yang dikemukakan oleh Rupert Sheldrake. Dia ini adalah seorang ilmuwan peneliti dari Cambridge University, England, di mana dia mengemukakan bahwa sangat boleh jadi matahari dan benda-benda langit itu sesungguhnya memiliki kesadaran. Memang yang dia maksudkan dengan kesadaran itu berbeda dengan yang kita fahami sebagai kesadaran biologis pada makhluk hidup. Dia tidak mengatakan bahwa matahari itu punya otak misalnya, atau punya susunan saraf yang menghasilkan kesadaran, bisa berpikir, bisa berperasaan. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kesadaran. Tapi poin yang ingin dia sampaikan adalah bahwa realitas jagat raya dan kemudian mengambil contoh benda-benda langit, di antaranya adalah matahari, itu ternyata berdinamika dengan mengikuti pola tertentu. Dan pola tertentu itu seperti memiliki arah tertentu. Dan arah tertentu dengan pola tersebut bisa menular kepada sistem yang lain di sekitarnya. Matahari bisa memiliki pengaruh terhadap bumi. Dan kemudian buminya mengikuti kondisi-kondisi yang terjadi pada matahari itu. Dipengaruhi oleh medan elektromagnetiknya misalnya. Dan itu berpengaruh pada kehidupan di muka bumi ini. Kemudian dipengaruhi oleh medan gravitasinya. Dan itu juga sangat berpengaruh pada segala macam dinamika yang terjadi di planet bumi ini. Dan menariknya dia memandang matahari dan benda-benda langit itu bukan hanya sebagai entitas yang mati. Bukan sebagai sekedar bola matahari atau bola energi, bola api yang kemudian tidak memiliki kehendak tertentu. Melainkan dia memandang matahari itu sebagai bola api yang memiliki aktivitas tertentu, tidak pasif, tetapi beraktivitas, aktif, dan memiliki tujuan-tujuan tertentu terkait dengan kondisi yang ada di sekitarnya, di mana matahari itu menghidupkan planet bumi ini dengan energinya, dengan medan elektromagnetiknya, dengan medan gravitasinya, dengan ledakan bola apinya, dan segala macam aktivitas yang terjadi di sana. Dia memandang bahwa aktivitas itulah sebagai sebuah kesadaran dikarenakan dia memiliki arah tertentu yang diantaranya menghidupkan planet bumi ini.
Karena memang jika dia bekerja secara acak, maka tidak akan mengarah munculnya kehidupan di planet bumi. Misalnya, matahari itu memiliki energi yang terukur, yang jika berlebihan akan memunculkan petaka bagi planet bumi, dan jika kurang dari itu juga akan memunculkan malapetaka bagi planet bumi ini. Struktur elektromagnetik yang sampai ke sini, inframerahnya, ultravioletnya, energi panasnya dan sebagainya, itu ternyata mengarah kepada suatu proses dinamika untuk memunculkan kehidupan di muka bumi ini. Dia melihat ada sebuah sistem energetik yang memiliki kesadaran dan kemudian membangun interkoneksi antar berbagai benda langit, misalnya di dalam tata surya kita. Interkoneksi yang memiliki arah tertentu, itulah yang dia sebut sebagai kesadaran pada matahari dan benda-benda langit yang ada di alam semesta ini. Dia kemudian mengemukakan sebuah konsep yang disebut sebagai medan morfogenetik, di mana mekanisme atau aktivitas matahari itu misalnya berpengaruh pada makhluk hidup dan meresonansi segala peristiwa yang ada di sekitarnya. Ada interkoneksi yang melewati ruang dan waktu. Alam ini seperti memiliki pola dan memori tertentu yang secara berulang-ulang kemudian memunculkan resonansi dan menciptakan peristiwa-peristiwa. Bahkan itu dikaitkan dengan makhluk hidup yang memiliki kesadaran biologis. Misalnya di antaranya dikemukakan bahwa penelitian terkait dengan tikus di Inggris, di mana tikus itu diberi experience atau pembelajaran untuk melewati labirin misalnya. Menariknya ternyata peristiwa penelitian atau pembelajaran di Inggris itu bisa meresonansi tikus-tikus yang ada di Australia, berada di benua yang berbeda. Dia memiliki kemampuan dan pola yang sama, meskipun tikus-tikus di Australia itu tidak diberi pelajaran atau pengalaman, pelatihan untuk mengenali labirin. Dia menyimpulkan bahwa ternyata pola memori yang terjadi non jauh di sana itu bisa menyebar. Ada satu interkoneksi kolektif yang terjadi pada misalnya tikus yang sama atau pada spesies yang sama itu. Dan dia kembangkan ini karena dia adalah seorang peneliti biologis, bahwa manusia pun memiliki kesadaran kolektif itu. Bahwa kita memiliki satu sistem nilai yang sama antara orang Eropa, Amerika, Indonesia, atau Asia, atau Afrika, dan seterusnya. Kita memiliki nilai-nilai kesadaran yang sama terkait dengan kejujuran, terkait dengan keadilan, terkait dengan misalnya hal yang membahagiakan. Ketika bahagia, cara ketawanya juga sama. Tidak ada tertawa dalam bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa Jerman atau bahasa Arab. Semuanya ketika gembira, dia memiliki cara tertawa yang sama, sedih yang sama, dan seterusnya. Kita memiliki kesadaran kolektif meskipun itu tidak diajarkan. Nah, kesadaran atau kesamaan sistem nilai yang kolektif ini yang menurut dia itu adalah berupa kesadaran kolektif yang itu bukan hasil dari mekanisme material. Justru material itu hanya menjadi media bagi kesadaran yang ada di balik segala realitas yang materialistik itu. Lebih jauh lagi, ini memang merambat sampai ke skala kuantum dan diakui oleh para ilmuwan tentang adanya mekanisme, katakanlah yang dikenal sebagai quantum entanglement. Bahwa ada satu penularan resonansi kondisi dari suatu kondisi kuantum di tempat lain dengan di tempat yang berbeda, bahkan tidak bergantung pada ruang dan waktu, tidak bergantung jarak. Ketika diberi perlakuan di satu tempat, maka partikel kuantum di tempat yang lain itu ikut mengalami perubahan, terresonansi dengan melintasi ruang dan waktu. Maka muncullah tokoh-tokoh dari ilmuwan kuantum yang mengakui atau berpendapat sama dengan Sheldrick itu. Di antaranya adalah
Roger Penrose seorang fisikawan kuantum dan seorang matematikawan. Dan yang lainnya ada nama Stuart Hameroff, dia seorang ahli anestesi dan kesadaran biologis. Mereka mengajukan sebuah teori yang disebut sebagai OR, Orchestrated Objective Reduction. Bahwa kesadaran itu bukan hasil dari mekanisme otak di level organik, melainkan dari proses kuantum dalam mikrostruktur otak di dalam neuron. Melibatkan superposisi kuantum yang runtuh oleh momen kesadaran secara subjektif. Dan itu bisa terjadi di sistem lain di bagian manapun dari alam semesta. Jadi secara general menurut kedua ilmuwan ini, kesadaran biologis yang dimiliki oleh manusia itu sesungguhnya bukan hanya mekanisme atau hasil dari mekanisme otak secara organik atau di level organik, melainkan itu berasal dari satu mekanisme yang lebih dalam lagi, lebih halus lagi dari penyusun otak itu. Dikarenakan otak itu tersusun dari katakanlah sekitar 100 miliar neuron atau sel-sel saraf. Dan sel saraf itu tersusun lagi dari molekul-molekul, tersusun lagi dari atom-atom. Kemudian ada partikel-partikel subatomik dan seterusnya sampai di level kuantum. Maka kedua ilmuwan ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya kesadaran bukanlah hasil dari mekanisme otak di level organik, melainkan berasal dari subsistem otak itu yang lebih halus sampai di level kuantum. Nah, sehingga kesadaran itu ketika dikaitkan dengan mekanisme di level kuantum itu terkait dengan apa yang disebut sebagai mekanisme superposisi. Bahwa realitas di level kuantum itu sesungguhnya memiliki superposisi. Ada pilihan-pilihan kondisi yang kemudian runtuh seiring dengan proses atau mekanisme pengamatan yang melibatkan subjektivitas. Nah, ini satu konsep yang sangat menarik dan mendalam yang butuh kajian lebih jauh lagi. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa realitas objektif itu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi subjektivitas. Kesadaran kitalah sesungguhnya yang ikut mempengaruhi kapan atau bagaimana sebuah realitas objektif itu muncul menjadi sebuah persepsi kita. Oke, sahabat sekalian, saya kira itulah sebagian dari realitas perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, di mana dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang memahami realitas secara subjektif, di mana lainnya memahami secara objektif. Arahnya ke depan, trennya ke depan adalah mencoba memoderasi, menjembatani ini. Bahwa realitas itu sesungguhnya adalah kesimpulan secara simultan dari pendekatan objektif dan subjektif, yang kemudian dikenal secara ilmiah sebagai spiritual science. Nah, menariknya Al-Quran menyampaikan sudut pandang yang sama dengan spiritual science itu. Di satu sisi Al-Quran menggambarkan tentang realitas objektif alam semesta, tentang benda-benda langit, tentang bintang, matahari, bulan, galaksi, dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain secara simultan juga menyampaikan bahwa mereka itu sesungguhnya adalah makhluk Allah yang memiliki kesadaran. Bukan sekedar benda mati yang kemudian berdinamika tidak tahu tujuan atau tidak tentu arah, tetapi ternyata atau pada kenyataannya mengarah kepada suatu proses tertentu munculnya kehidupan, dan kita adalah sebagai bagian dari drama munculnya kehidupan itu. Al-Quran mengatakan ini atau menyampaikan ini dalam sejumlah ayat. Misalnya yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya.
tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka itu. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Selain digambarkan sebagai jagat raya dengan segala isinya sedang bertasbih kepada Allah, tetapi kita semua tidak mengerti tasbihnya, di ayat yang berbeda misalnya Allah menggambarkan bahwa alam semesta itu bisa diajak atau melakukan dialog dengan Tuhan yang menciptakannya. Tentu ini adalah sebuah gambaran metaforis terhadap kesadaran alam semesta yang mengikuti sebuah kehendak atau sebuah kesadaran yang lebih besar yang meliputi seluruh jagat raya ini dan mengarahkan seluruh proses jagat raya ini kepada tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Sang Maha Sadar itu. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 11 misalnya. Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya duhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karha qalata ataina ta'iin. Kemudian Dia, Allah, menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian menarik kita terkait dengan kesadaran alam semesta. Benarkah jagat raya ini memiliki kesadaran? Maka pendekatan-pendekatan secara saintifik maupun Qur'ani memberikan indikasi mengarah kepada keberadaan kesadaran itu. Meskipun tentu saja hal ini menjadi perdebatan yang sangat menarik dan kontroversial yang belum terselesaikan secara ilmiah. Tetapi ke masa depan kita akan melihat perkembangannya dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Al-Quran akan terbukti kebenarannya ke masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.